Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, semoga sehat selalu. Mari kita mulai pelajaran untuk siswa kelas 12 MIPA, Matematika Peminatan dengan materi adalah menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, konsep turunan fungsi trigonometri dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu benda bergerak yang berhubungan dengan gerak melingkar atau gelombang. Nah, kecepatan sesaat partikel adalah turunan pertama posisi partikel sebagai fungsi gerak terhadap variabel waktu. Kemudian percepatan, ada kecepatan, ada percepatannya dalam fisika. Percepatan sesaat partikel adalah turunan kedua dari posisi partikel sebagai fungsi gerak terhadap variabel waktu atau turunan pertama dari fungsi kecepatannya. Sehingga kalau posisi partikel itu fungsinya adalah Y sama dengan Ft atau sama dengan St, maka kecepatan sesaat kita lambangkan dengan V sama dengan, kalau pakai ini berarti dy per dt atau pakai df per dt. Kalau pakai ini berarti ds per dt. Kemudian untuk percepatan sesaat kita lambangkan dengan A sama dengan turunan dari V atau dv per dt. Kalau V itu sama dengan turunan dari Y atau turunan dari F atau turunan dari S. Sedangkan A itu adalah turunan dari V. Kemudian kita perlu tambahan juga tentang dalil rantai bahwa kalau dy per dt dikali dt per dx ini seolah-olah dicoret maka sama dengan dy per dx. Oke, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan laju perubahan fungsi trigonometri atau soal cerita yang berkaitan dengan laju perubahan fungsi trigonometri, maka langkah pertama kita buat model matematikanya, yaitu merubah soal cerita menjadi model matematika yang berupa fungsi. Kemudian rumuskan tujuan dari masalah itu. Setelah itu anak-anak menyelesaikan model matematika terkait laju perubahan fungsi trigonometri itu dengan turunan pertama dan juga turunan kedua jika diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan nilai fungsi. Dan yang terakhir adalah menentukan kesimpulannya dengan cara menafsirkan simpulan sesuai masalah soal cerita yang terkait laju perubahan fungsi trigonometri. Kita ambil contoh. Sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Ft sama dengan 36 sin kurung buka seperenam pi t dikurangi sepertiga pi kurung tutup. Nah, pada fungsi ini variabelnya adalah T. Nah, Ft dalam meter dan T dalam detik. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang tersebut pada saat detik keempat? Jawab, kita selesaikan bersama-sama. Langkah pertama kita buat model matematika yang berupa fungsi. Nah, di sini fungsinya sudah terbentuk, yaitu persamaan gelombang transversal dengan fungsinya adalah Ft sama dengan 36 sin kurung buka seperenam pi t dikurangi sepertiga pi. Kemudian ada informasi berikutnya adalah kecepatan sesaat pada detik keempat, artinya T-nya sama dengan 4. Kemudian tujuannya apa? Yaitu menentukan kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu berarti V, percepatan berarti A. Nah, langkah yang kedua adalah kita turunkan fungsi ini, ya. Fungsi Ft ini kita turunkan. Untuk mencari turunan pertama yaitu berarti kecepatan, turunan kedua yaitu percepatan. Kita tahu bahwa kecepatan lambangnya V, karena ini fungsinya F dengan variabel T, berarti V sama dengan dF per dt atau F aksennya ini. Berarti sama dengan 36 kali koefisiennya T yaitu seperenam pi dikali turun dari sini yaitu cos kurung buka seperenam pi t dikurangi sepertiga pi. Berarti sama dengan ini 36 kali seperenam menjadi 6 pi cos kurung buka seperenam pi t dikurangi sepertiga pi. Nah, kita turunkan lagi untuk mencari percepatan. Berarti percepatan dengan lambang A sama dengan dv per dt atau V aksen.
Nah, turunan dari cos adalah min sin. Berarti kita mulai dengan min 6 min ya, min 6pi dari sini. Min 6pi dikali dengan koefisien T yaitu 1/6pi dikali turunan dari cos tadi ini min sin ya, sudah sin kurung buka 1/6pi T dikurangi 1/3pi kurung tutup. Sama dengan ini min 6 dikali 1/6 jadinya min pi. Ini dikali pi lagi jadi min pi kuadrat. Min pi kuadrat sin kurung buka 1/6pi T dikurangi 1/3pi. Ini adalah fungsi untuk percepatan. Dan ini adalah fungsi untuk kecepatan. Nah, menentukan nilai fungsi kecepatan untuk langkah 3. Karena kecepatan itu pakai fungsi V, sama dengan 6pi cos kurung buka 1/6pi T dikurangi 1/3pi. Di mana kecepatannya diminta pada detik keempat, artinya T-nya sama dengan 4. Ini kita masukkan sini, ini diganti 4. Ya, jadinya V sama dengan nih 6pi cos kurung buka 1/6pi T jadinya kali 4 dikurangi 1/3pi. Nah, ini kalau dikali 4 berarti ini 4/6 atau 2/3, masing-masing dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Jadinya 2/3pi ini. Berubahnya di sini 2/3pi. Kenapa? Karena ini ada 1/3pi. Penyebutnya biar sama-sama 3. 2/3 dikurangi 1/3 jadinya adalah 1/3 pi karena ada pi-nya. Jadi hasilnya adalah sama dengan 6pi cos 1/3pi, di mana pi itu adalah 180 derajat. Jadinya 1/3 kali 180 derajat. Atau 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Dan ini adalah 6pi cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Setengah. Ya. Jadinya 6pi kali setengah sama dengan 3pi. Jadi V sama dengan 3pi. Nah, kesimpulannya untuk kecepatan, maka kecepatan partikel gelombang tersebut pada saat detik keempat adalah V sama dengan ini 3pi meter per detik. Oke, berikutnya kita cari percepatan. Langkah yang kelima yaitu menentukan nilai fungsi percepatan pada saat detik keempat. Tadi di awal kita tahu bahwa percepatan atau A sama dengan min pi kuadrat sin kurung buka 1/6pi T dikurangi 1/3pi dengan T sama dengan 4 sesuai dengan soal. Kita masukkan ke sini. Menjadi A sama dengan min pi kuadrat sin 1/6pi kali 4 dikurangi 1/3pi. 4 kali 1/6 jadinya adalah 2/3 atau 2/3pi dikurangi 1/3pi ini jadinya adalah 1/3pi saja. Jadinya adalah A sama dengan min pi kuadrat sin 1/3pi. Kita tahu pi adalah 180 derajat. Kali 1/3 berarti dibagi 3. 180 derajat bagi 3 sama dengan 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 nih, setengah akar 3. Jadi min pi kuadrat dikali setengah akar 3. Atau min setengah pi kuadrat akar 3. Jadi kesimpulannya adalah percepatan partikel gelombang tersebut pada saat detik keempat adalah A sama dengan min setengah pi kuadrat akar 3 meter per detik kuadrat. Baik anak-anak ya, bisa semuanya. Semoga semakin pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.